Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi semua siswa-siswi SMK Negeri 1 Cempaka Cianjur. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang regular verbs versus irregular verbs. What the meaning of regular verbs? Apa maksud dari kata kerja reguler? Secara sederhana, regular verb merupakan pemakaian kata kerja beraturan sesuai dengan tensesnya. Jika mengalami perubahan, maka hanya perlu menambahkan imbuhan ed atau d saja pada akhir kata, namun tetap tergantung pada akhiran katanya. Kemudian, penggunaan kata kerja beraturan ini terbilang cukup mudah, tidak serumit irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan. Langkah awal yang perlu kalian lakukan yakni perbanyak dulu kata kerja beraturan pada suatu kalimat, kemudian padukan. Kemudian, slide selanjutnya tentang situation of using regular verbs atau kondisi penggunaan pada kata kerja reguler. Nah, di sini kalian bisa menggunakan kata kerja reguler pada satu simple past tense, yakni bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu kejadian di masa lampau atau sudah terlewat. Yang kedua, past participle adalah ketika menambahkan akhiran ed atau d pada base form atau kata dasarnya. Di situ kalian akan bertemu dengan regular verbs pada past tense ataupun pada past participle. Kalau di kita lebih dikenal dengan V2 pada past tense dan V3 pada past participle. Yaitu sama saja, kalian tidak usah bingung terhadap istilah tersebut. Nah, di sini kemudian ada formula of sentence in regular verbs. Di sini juga ada rumus kalimat pada kata kerja reguler. Nah, penggunaan rumus regular verb sebenarnya sama dengan penyusunan pada bahasa Indonesia. Hanya saja, dalam bahasa Inggris ada perubahan di akhir kata kerja untuk membedakan keterangan situasinya atau tensesnya. Berikut ini merupakan aturan yang benar dalam menggunakan kata kerja beraturan. Yang pertama, jika penggunaannya untuk menjelaskan waktu sekarang, maka bisa menggunakan verb satu saja. Kalimat asli tanpa ada imbuhan ed di akhir kalimat. Yang kedua, namun untuk penanda kegiatan yang sudah berlalu, jangka waktu lampau bisa menggunakan verb 1 atau verb 2 saja. Kosakata tersebut tentu sudah mengalami perubahan karena adanya imbuhan ed di belakangnya. Biasanya, pembentukan kalimat ada kata yesterday, last month, second ago, and minute, dan masih banyak lagi. Di penggunaan ed pada regular verbs itu berfungsi tadi untuk mengetahui tenses ataupun waktu kejadian. Jadi kita bisa menyimpulkan, oh ini adalah verb 1, oh ini adalah verb 2, oh ini verb 3. Itu ya. Jadi sangat berguna sekali untuk itu, ya, untuk menentukan waktu tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh kata kerja bahasa Inggris yang berkaitan huruf E, kemudian mengalami perubahan pada kondisi simple past tense dengan adanya penambahan D. Namun kembali berubah di past participle dengan menggunakan ed dan mengganti dengan ing. Nah, ini berkaitan dengan perubahannya saja. Misalkan base, oke, jadi based, oke, based, oke. Hanya ditambahkan D saja. Ataupun misalkan
Kalau seperti kata menonton, watch. Nah, jadi watch ya, di situ harus tambahkan ed ya, bukan ed. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan kata kerja yang berakhiran e, maka kalau akan dirubah menjadi V2 ataupun V3 pada regular verbs itu hanya tambahkan d saja. Jadi tidak ed imbuhannya ya, hanya d saja. Karena itu untuk tidak harus double e-nya ya. Jadi d saja untuk perubahannya. Dan apabila misalnya kalian bertemu dengan verb ing ya, berarti base form tambahkan imbuhan ing. Misalkan seperti work, jadi working, watch, watching, dan sebagainya.